dukuhnya. Jadi jangan seperti itu ya, harus konfirmasi dukuhnya yang ada di dusun itu. Betul. Nah, ini adalah keluh kesah konco-konco dukuh iki kaya ngene iki. Janjane iki keluh kesah dukuh. Oh no, masyarakat ra lapor iki kuwanen. Sama. Jadi itu. Jadi kok ora kok tegese iki dukuh harus disembah-sembah itu ora. Apa mau zaman saiki wis ora perlu kaya ngono kuwi wis. Mending jagong ngopi, udutan, udute. Oh iya. Ben ora sepaneng. Ini inovasi untuk mendigilit. Mendigilit ya apa? Mendigilit. Coba ya apa? pelan-pelan Pak Duko. Pelan-pelan. Mendigiti ya. Kesering banget iki. Mendigitalisasi ya. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Kenalpot. Kenal Lewat podcast. Oke. Mantap. Ya, baik, untuk pertama kita kenalan dulu host yang pertama, saya Upit, dan host kedua Saya Sony. dan bintang tamu kita Bapak Duko. Oke. Ya. Monggo perkenalan dulu Bapak Duko. Nama. Oke ya, terima kasih. Di sini saya sebagai kepala dukuh di Padukuhan Kendangan. Nama saya Iksan Herianto. Siap. Umur sekarang sekitar 30 tahun. Waduh, berarti masih Masih muda ya muda. ini Dukuh Padukuhan Muda Kendangan. sekali. Masih sepantaran. Waduh. Sepantaran. Baik. Sudah perkenalannya? Baik, sebelum menginjak ke pertanyaan selanjutnya, ini topik yang diangkat pada podcast kali ini adalah dinamika kehidupan di Padukuhan Kendangan, Bapak Duko. Waduh, berat, sangat berat itu. Tapi siap tuh Pak Sangat Duko berat dengan itu. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, siap. Komen siap untuk kemajuan podcast ini. Siap, bagus. Nah, ini Pak Duko. Untuk ini bisa ceritakan sedikit tentang backgroundnya panjenengan dan awal mula bisa menjadi duko itu bagaimana? Oh, jadi untuk background ya Mas. Iya, background. Background saya itu dulu sebetulnya ya sama seperti pegiat-pegiat teman-teman ini GM2KD. Cuma aktivis di pemuda GM2KD tadi. Dulu rintisannya. Terus untuk saya itu lulusan SMK otomotif. Mungkin ada di sini adik-adik atau warga Kendangan ataupun semuanya yang sekolah di Bose. Jamblangan berarti ya Pak? Jamblangan. Wah, Bose yang sekolah di Bose turut Bose. bangga Komen karena menjadi dukuh. Bose Holik Yogyakarta. Siap. Itu dulu sekolah di Bose. Kalau untuk SD-nya SD Dalangan, SMP 1 Sleman, Nexas. Oh ya, Nexas. SMP, jadi SMP ternyata 1 dulu Sleman. saya pernah pinter ya. Pernah berarti ya. Pernah. Jadi tahu pinter. Sekolah neng Nexas JHS. SMP 1 Sleman. Terus saya lanjut di Jamblangan. Di Jamblangan itu terus saya lulus dulu kerja di laundry hotel. Laundry hotel itu ada di Mutiara Laundry Cerak Kidul Mandala Rida. Oh iya. Jauh ternyata. Biyen sak barakanku karo si Yusuf Tepur kayak laundry. Berapa tahun, Pak? Di laundry itu saya cuma 2 bulan. Cepet 2 bulan. Rong sasi nang laundry kuwi mbiyen ki inti dadi yo tau mbut gawe abot.
itu dadi kon ngumbah-umbah spray tilas dadi bagian rewash. Ngerti rewash ra? Apa kuwi Pak Dugo? Ribos. Nah, teman-teman laundry ini rewash. Rewash itu adalah mencuci, mencuci bekas misal no spray neng hotel basah spray ini tilas delemek ya kowe bagian ngumbah-umbah spray ya dulu saya bagian itu. Waduh, berani kotor itu baik loh. Ya masa lalu seperti itu. Nah, terus habis itu di bengkel, di Kuik, terus kemudian di sales Honda Nusantara Sakti waktu itu. Terus nah ini ada jam mendaftar jadi dukuh tahun 2019 nek ra kleru. Seperti itu. Ya, siap. Tadi sudah perkenalan latar belakang yang pertama kita tanyakan ya. Mungkin yang kedua ini Pak Duko. Apa sih rutinitas seorang dukuh setiap harinya ini? Mungkin bisa diceritakan keseharian di rumah atau mengurus apa saja. Monggo. Ya, jadi kalau untuk rutinitas mungkin ya sama seperti warga sekalian. Jadi yang membedakan cuma di tanggung jawab. Untuk saya itu rutinitas dimulai dari pagi itu pagi saya jam 10. Ini kebiasaan jelek saya ini. Wah, tapi mungkin berarti lembur malamnya mungkin Pak Duko. Ya, ini nanti saya Ya. ceritakan. Jadi pagi saya itu seringnya jam 10. Nah, keberatan apa jeleknya saya itu masih kurang disiplin untuk bangun pagi. Ya, ini jangan dicontoh untuk teman-teman. Ini saya pagi terus bangun terus ya seperti biasalah rutinitas di rumah. Terus kemudian berangkat ke kantor di kelurahan mengerjakan administrasi, kemudian pulang ya nanti di rumah melayani di warga di rumah, terus nanti kalau ada kumpulan ya kumpulan di warga. Nah, nanti sampai malam biasanya saya pulang di rumah itu masuk rumah, maksudnya masuk rumah itu kurang lebih ya jam 2 jam setengah 3 pagi seperti itu. Wah, jadi pantes ya tadi bangunnya Jam 10. jam 10. Jadi karena lembur sampai pagi hari. Ya begitulah ya. Nah, mungkin besok ini baru berusaha untuk memperbaiki diri, ajar tangisuk. Wah, sangat betul sekali. Biar menjadi Tangisuk. pribadi yang lebih baik. Nah, Ya. bener. Ya karena apa ya? Milenial iki kegem diri saya masih kegawa zaman biyen. Dadi donyane iki kadang kala iso nyok walik. Walik berarti turu awan, Tur awan melek bengi. melek bengi. Nah, itu dulu zaman pas kandang squad. Oh, kandang squad. Nah, pemuda-pemudi tahu kandang squad. Nah, itu. Dadi donyane ku walik itu lekasnya ya ning kandang squad itu. Tapi kangen saya. Semua pasti kangen Pak itu. Masa-masa Teman-teman jayanya. kandang squad. Nah, ini Pak Duko, untuk struktur dusun itu maksudnya kan dari contohnya ada dukuh, RT, RW dan lembaga lainnya. Nah, bisa diperkenalkan atau bisa di apa ya namanya Mas? Jelaskan, mungkin Jelaskan, jelaskan nggak cuma RT RW mungkin Ya, di Padukuhan Kendangan lembaga-lembaga ini. lainnya. Lembaga lain mungkin bisa diperkenalkan dan apa saja sih mungkin tugas dan wewenangnya Pak Duko. Oh ya, baik. Untuk itu tur ngene Mas. Iki aku tamu. Sumure asat po piye iki? Duh, Butuh apa Pak Duko? Butuh wedang. Waduh, wedang, ternyata ora lali ding. Kowe ora lali. Ya wong Tak kira jagongan lali. iki kudu ono wedang kok ya. Siap.
Siap diantar nih Pak Duko. Ya, Ngopi siap. dulu sebelum panjang lebar ke depannya. Wedang. Oke. Iki oleh udut ra iki? Oleh toh? Wah, angsal Oke. monggo. Ini disediani Pak Duko. Diani Asbak berarti oleh udut tak? Nah, Oke. wedange langsung. masuk. Seger-segerin di rane seger-seger iki. Aduh wedange mungkin sing kurang ya. Demes jagongan. Monggo Pak Duko. Pindah. Oke, siap tak. Icipane ya. Ya. Monggo. Tak melu ngombe Pak Duko. Ya, oke, ya, matur nuwun. terima kasih. Jos. Nah, ya kudune yang ngene iki kok ya. Bener ngene iki. Oke, kita lanjut ya iki mau cek ditekok apa iki mau struktur po lembaga. Lembaga yang ada di Padukuan. Ya. Untuk lembaga yang ada di Padukuan ini ya strukturnya atau lembaga Padukuan itu yang resmi ataupun yang tercatat di pemerintahan itu ada Dukuh, RT, RW, dan ada lembaga lagi itu ada Posyandu, kader. Nah, terus untuk yang Kendangan itu terdiri dari 2 RW, kemudian 4 RT. Terus kemudian ada juga LPMD. Nah, untuk nama-namanya itu dari LPMD itu tugasnya seksi pembangunan di dusun, Infrastruktur. ya intinya bangun-bangun lah, bon fisik maupun non fisik, intinya bangun. Nah, itu ada Bapak Rival Eka Perwira itu, kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi ya nanti di kolom komentar. Terus untuk RW 33 nah itu ada Bapak Basirun. Terus RW 34 itu Bapak Naryanto. Terus apa mana? RT tadi ada 4 RT itu RT 1 Bapak Andi. Ya, Bapak Andi. Terus RT 2 itu Bapak Mardiono. Terus RT 3 Bapak Ari Kustrianto. Oh ya. Terus RT 4 itu Bapak Fairul Muhammad Anwar gitu. Terus ada juga kader itu ketuanya Putri Budiarti. Putri. Lebih terkenalnya itu Putri Gilan. Terus sudah PKK. Terus ada ya ini teman-teman pemuda GM2KD gitu. Ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin penjelasannya rada-rada berat tapi ada yang ringan juga. Karena rasa abot-abot ini tantangan apa yang paling sering Bapak Dukuh hadapi sebagai Dukuh di Padukuan Kendangan? Betul. Ini menyangkut dinamika kehidupan di Padukuan Kendangan. Aduh, abot ini. Dan ya, untuk tantangan ataupun dinamika yang ada di Padukuan Kendangan ini sebetulnya ya apa ya? Sebetulnya semua tantangan. Mungkin dari awal dulu saya jadi Dukuh itu belum durung rabi. Jadi Masih bujang. Nah, saya bujang. Umur pinten nih Pak Dukuh berarti? Biyen ke umur 22 apa 23 ya. Sekitar kuwi lah. Intine urung rabi. Lah, padahal dadi Dukuh kuwi kan kudu mengayahi saka bayi mrojol ketuk tuwek ketuk meninggal. Lah kan kuwi. Lah dinamikane wong kan paling abot kuwi ternyata setelah rabi. Nah. Lah terus padahal aku urung tau rabi. Terus kon ngandani wong wis rabi ya. Kuwi sing wis paling angel. Arep ngandani ya ora iso, aku ki wong griseh cah cilik. Kan mesti ngono kuwi. Ha iya. Kowe iki sapa Pak Dukuh urung rabi urung ngrasake kok. Abote iki.
Berarti niki Pak Duo, ngapunten kula potong. Rabi mau memang tuntutan dari warga atau memang sudah kesiapan? Berarti kok tadi ada yang sedikit mengganjal ya. Ya kalau untuk rabi ya sebetulnya yo wis ginaris. Yo sebetulnya saya itu yo nganu butuh. Oh, jadi memang siap. 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 Ya alhamdulillah juga untuk pasangan saya, istri saya ya alhamdulillah bisa mengimbangi saya. Bisa mengimbangi untuk ngesui warga sekendangan ini meskipun ada tahap pembelajaran. Terus untuk yang lain itu tantangannya ya yo jenenge ngatur wong akeh lah yo angel toh. Mungkin neng kendangan ki ada kurang lebih itu 145 kakak. K ya. Nah, 145 kakak kuwi kan pemikirannya mesti beda-beda. Wah, aku arep apa jenengane kono ngusulke kaya ngene, terus kono ngusulke kaya ngono. Lah arep ngeboti kene, ambot ngeboti kono. Awi kan ya ora iso. Kudu di jalur tengah. Nah, sangat Neng betul. jalur tengah kuwi. Tantangannya seperti itu. Harus konsisten, kudu yang tengah-tengah. Seperti itu. Ya, siap. Nah, untuk ini Mas Bu, untuk di dusun Kendangan sendiri kan juga ada banyak kegiatan, contohnya seperti kerja bakti, terus kumpulan-kumpulan. Nah, itu tanggapan dari warga Kendangan di sini untuk aktif membangun dusun itu apa ya namanya Mas Fit? Gimana maksudnya aktif membangun dusun? Jadi bagaimana warga Kendangan diajak aktif ya? Ya, Nah, ya itu gitu. ngajak aktif ini kan kadang ada orang yang memang susah diajak dan mudah diajak. Nah, ini menurut Pak Dukuh itu bagaimana untuk membangun dusun supaya bisa kompak? Nah, oke untuk gini, untuk cara biar warga itu aktif untuk membangun dusun, jadi kasarane gotong royong rame. Lah itu memang zaman saiki kuwi iki apa ya jenenge iki gak okeh menungso kuwi sik ora do duwe underbeni. Underbeni iki maksudnya napa, Pak? Nah, underbeni kuwi rasa memiliki. Oh, rasa memiliki dusun. Nah, itu bener. Jadi gini, zaman sekarang apa meneh era digitalisasi ini, itu tantangannya memang sedikit sulit karena rasa underbeni wilayah kita dalam artian ini lingkup kecil Padukuhan Kendangan. Nah, di dalam hatinya orang-orang ataupun warga itu sudah berangsur-angsur luntur bahwasannya aku ki wong Kendangan ngono lho. Lah nek zaman biyen bangga, wah aku ki wong Kendangan. Seperti itu ah. Terus dengan rasa memiliki Kendangan itu jadi underbeni pengen duweni Kendangan, pengen bangun ngapik-apik desa Kendangan. Ya, seperti baik. itu. Ini untuk disampaikan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Padukuhan Kendangan. Nah, betul. Jadi kita sekali lagi harus mempunyai duweni rasa underbeni ataupun memiliki Kendangan di dalam hati kalian semuanya. Gitu. Siap. Lanjut. Mungkin ya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin ada yang tanya ini mungkin tentang hak dan kewajiban sebagai warga Kendangan. Mungkin dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi sebagai warga Kendangan itu hak dan kewajibannya apa tuh Pak?
Saka hake apa kewajibane sih? Hak. Jadi sebagai warga Kendangan juga punya hak selain menjalankan kewajibannya. Ya. Berarti saka hak dulu ya iki. Ya. Hak sih. Jadi intine semua warga Padukuhan Kendangan itu ki berhak yo padha intine saka pemerintah iki mau berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, baik itu fasilitas apa ya kuwi iki layanan. Jadi berhak semua warga ki berhak dilayani. Kasarane arep ngurus surat akte ya kudu dilayani dengan sepenuhnya, ora oleh dingel-ngel seperti itu. Terus arep ngurus, intine warga iki berhak dilayani apa sesuai keluhane warga seperti itu. Itu haknya ya berarti. Jadi mengurus surat-surat, contohnya surat bisa akta, surat akte, bisa surat kakak, bisa surat KTP, nikah juga ya, surat Pak? nikah, Surat tanah, surat tanah berhak. Nah, itu termasuk. Terus Ya, juga berhak mendapatkan ketentraman dan kenyamanan. Jadi misalkan jenengan semua warga Kendangan apabila kok ora nyaman, ora tentrem neng Kendangan, bisa njaluk HE ke lembaga padukuan, ke RT, RW, dukuh. Jadi intinya ngene iki. Misalkan kok aku ki neng ngomah ora nyaman karena ono kegangguan kiwa tengen. Nah, kan iso dilaporke iki nenggon Pak RT, Pak RW, Pak dukuh. berarti kasarane nek ora nyaman ngomong ngono Pak. Ngomong, karena berhak mendapatkan kenyamanan, ketentreman seperti itu. Nah, untuk kewajibannya sendiri itu sebagai warga itu gimana Pak Duko? Untuk kewajiban ya itu tadi. Jadi harus mengikuti apa aturan yang ada di Kendangan. Terus kemudian harus mengikuti semua kegiatan yang ada di Kendangan. Kalau yang rutin ini ada giat gotong royong, terus kemudian pos ronda, giat ronda. Lah itu harus mengikuti kewajiban-kewajiban itu. Seperti itu. Baik, sudah dijelaskan ya. Jadi ada hak dan kewajiban sendiri di Padukuhan Kendangan sebagai warga di Padukuhan Kendangan. Jadi betul, jangan khawatir tinggal di Padukuhan Kendangan karena hak dan kewajibannya terpenuhi. Bismillah. Digawe si ayam wae. Aman kayak. Ya, mungkin selanjutnya dari pertanyaan ini tentang birokrasi, Pak Dukuh. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, birokrasi itu apa toh Mas Upit? Jadi birokrasi ini tata cara mengurus atau gini, intine ngene. Piye carane arep mlebu neng warga Kendangan? Nah, kasarane seperti itu. Berarti. Ora. Iki jadi gini ya, jadi kadang kan ada macam-macam menjadi warga Kendangan, Pak Duko. Contohnya pindah dari warga luar masuk ke Padukuhan Kendangan karena rumahnya bikin rumah di Padukuhan Kendangan. Tapi ada juga nih yang pindah kakak, contohnya menikah dengan warga di luar Padukuhan Kendangan, terus dibawa masuk ke dusun. Nah, itu mungkin sedikit dijelaskan birokrasinya. Oke. Untuk birokrasi apa ya arep mlebu Kendangan, administrasine sebetulnya ini ada beberapa apa jenengane, beberapa syarat administrasi yang perlu dipenuhi. Karena beda kabupaten atau beda provinsi itu beda caranya. Misalkan kalau satu kecamatan itu ngurusnya itu di kecamatan saja sudah cukup.
berarti cepet ya sebenarnya Pak cepet Duko. nek satu kecamatan. Satu kecamatan yo Catur, Triharjo, Trimulyo, Tridadi, Pendowoharjo. Lah itu ngurus neng kecamatan wis beres langsung. Terus untuk yang antar kecamatan itu harus di Dukcapil Sleman. Terus untuk antar provinsi itu harus mencabut neng misalkan iki ana wong Jakarta arep mlebu neng Kendangan. Lah kuwi statusnya neng Jakarta kuwi harus dicabut dulu lewat Dukcapil Jakarta. Nah, nanti muncullah surat SKP WNI di sana, pindah penduduk. Lah, terus untuk nanti ngurus di Dukcapil Sleman. Nah, itu masuk nanti tulis saja nanti di alamat Kendangan. Nanti konfirmasi kepada Bapak RT RW Dukuh Kendangan. Jangan lupa memang sekarang itu ngurus itu bisa online. Oh, online itu lebih mudah atau lebih rumit sebenarnya Pak Duko? Untuk pengguna, untuk warga itu lebih mudah karena membuat akun di dukcapilonline.co.id apa lah intinya kuwi iso langsung gawe. Lah terus nek misalkan ora konfirmasi karo pemangku wilayah, dukuh contohnya dukuh ataupun RT RW ya itu kan orang ngerti. Wih, bocah kayak wis masuk warga Kendangan apa urung to? Nah, itu harus wajib konfirmasi, wajib lapor ben tidak ada miskomunikasi. Karena di beberapa kejadian di padukuhan lain yang daftarnya itu online, ini pengalaman dari cerita dukuh lain Pak Dukuh. Ternyata ada kasus juga ini warga baru tapi tidak konfirmasi lewat pemangku wilayah itu. Jadi ada kasus ya nggak tahu dukuhnya. Jadi jangan seperti itu ya, harus konfirmasi dukuhnya yang ada di dusun itu. Betul. Nah, ini adalah keluh kesah konco-konco dukuh iki kaya ngene iki. Janjane iki keluh kesah dukuh. No, masyarakat ra lapor iki kuwanen. Ate mlebu kamare wong ya. Mlebu wilayahe wong ya ora amit-amit. Iki jan keluh kesah dukuh iki. Jadi dukuh itu keluh kesahnya rata-rata sama. Ternyata di berbagai wilayah padukuhan ternyata minimnya laporan warga baru yang masuk ke wilayahnya. Iya, sama. Jadi kok ora kok tegese iki dukuh harus disembah-sembah itu ora. Apa zaman saiki wis ora perlu kaya ngono kuwi wis. Mending jagong ngopi, udutan, udut sik. Oh iya. Ben ora sepanon. Gitu. Kayak jagong ngopi, jagongan wis. Nah, ini Pak Duko. Pak Duko kan sudah menjabat selama kurang lebih 5-6 tahun lah berjalan. Berarti berjalan 6 tahun ya. Nah, di selama hampir 6 tahun itu ada cerita lucu atau unik selama menjabat menjadi dukuh? Untuk cerita lucu, cerita unik yo banyak banget, Mas Sony. Yang paling lucu aja deh. Paling lucu, paling unik ya gini loh, dadi jujur ya. Jujur Pak, jujur iki. Jujur. Paling unik konyol itu nganu. Kaya dene mbiyen kuwi aku urung rabi, ujug-ujug ana rumah tangga sik gek cekcok. Lah terus aku kon ngandani. Waduh, gelem ra gelem dukuh yang ngandani. Kewajiban. Atur akhirnya radong. Aku paling konyol kuwi aku ya sak iso-isoku lah. Cek tak nggo contoh ya apa bapak mamaku mbiyen le bebojoan. Lah terus bar kuwi nggon babakan rabi meneh. Ana warga sik gak arep apa njaluk pisan. Kene kon mejang aku urung tau pisan dan ora arep njaluk. Aku I love you full sama bojoku.
I love you. I love you full. Ya itu terus ono meneh bar kuwi iki apa ya warga sik njaluke werna-werna babakan bantuan. Wah, ya warna-warna Bantuan lah. iki wis cetha mesti iki Pak iki. Di semua kalangan dusun mesti. Iya, padahal ki ngene lho. Sik duwe sik apa berhak oleh bantuan kuwi kan ya bener-bener kudune warga sik ora mampu. Mampu. Lah, iki ki jaman semono iki ana sik istilah nek dipandang ki mampu duwe mobil. Lah iku kok arep njaluk. Njaluk. Lah. Ya iki kan aku ora do ewo iki. Gitu. Iki edukasi. Edukasi kepada masyarakat. Jadi mohon maaf nanti yang kesinggung. Jadi Tidak niat untuk menyinggung pokoknya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak Duko. Ini cerita-cerita yang membagongkan sebenarnya ternyata dari pengalaman Pak Duko. Jadi selanjutnya ini kalau dibayangkan 10 tahun ke depan seperti apa wajah Kendangan Pak Duko? Mungkin 10 tahun loh Pak iki. Bisa diceritakan sedikit aja. Ya, oke, untuk 10 tahun ke depan itu mungkin untuk tata ruang. Bahasanya elok. Tata ruang. Tata ruang di Kendangan itu nanti bisa diperbaiki. Yang sekarang masih lagi berjalan itu kan ada jalan bantu tani. Itu ada di Kulon Desa. Kulon Desa. Jadi mepet dusun ya, Pak. Mepet dusun. Mepet dusun. Itu ini kan masih jalannya ini elek, Lemah. Masih tanah. Itu nanti untuk setkan 10 tahun ke depan itu jalan barat dusun itu akan jadi jalan desa yang bagus, mulus, padang. Seperti nanti di Kulon Progo itu. Oh. Jadi sore-sore apa toh sik kurang iso Kendangan. Nah, mungkin bisa terus bisa dibicarakan. Terus nanti warga Kendangan bisa apa ya? Nulis keluh kesahe neng Kendangan apa sih arep diperbaiki neng Kendangan lewat komentar-komentar. Komentar-komentar Nah, di bawah ini. Berarti kritik dan saran Nah, diterima. bener. Ya. Betul. Kritik dan saran mungkin nanti bisa ditulis di komentar. Masalah keluarga Masalah yo. keluarga beda kuwi. Beda Oh, hal. pribadi wae. Nah, Demi seperti itu, demi membangun kemajuan Padukuan Padukuan Kendangan. seperti itu. Terus kedepannya ya nanti bisa kita bersama-sama membahas kemajuan Kendangan, program-program Kendangan, terus kemudian program-program atas lagi Kelurahan Caturharjo bisa nanti bisa membahas lagi ke atas lagi program-program kabupaten kan Kabupaten bisa. bisa. Nanti mungkin seperti itu. Program-program Prabowo. Aduh. Apa nih? Katuan gue. Itu. Ya, siap. Untuk selanjutnya ini Pak Duko ya. Mengko ngopi neng Kulon Desa, wah apik Mantep pandangane neng sawah. Engko Nyore. yang Nyore. tata ruang di RT 3, RT 4, RT 2, RT 1 nanti diperbaiki semuanya. Satu persatu nggih Pak Satu Duko. persatu. Baik, baik. Seperti itu. Terus untuk inovasi yang sedang atau ingin Bapak kembangkan di dusun Kendangan ini? Nah, untuk inovasi ini ya jadi berdirinya podcast Kenalpot. Wis. Ya, tepuk tangan dong. Asik. Berdirinya podcast Kenalpot ini juga salah satu inovasi berkat kerjasama dengan pemuda-pemudi GM2KD. Nah, ini inovasi untuk mendigilit Mendigilit ya. Mendigilit. Coba pelan-pelan Pak Duko. Pelan-pelan. mendigiti ya. Keseringan banget iki. Mendigitalisasi ya. Mendigitalisasi. Ya kowe. Kan rada angel iki nyebut iki. Kegiatan ataupun program-program Kendangan ke depan karena
sekarang itu mau tidak mau harus mengikuti zaman. Harus ke depan, menatap ke depan. Mungkin podcast ini nanti bisa menjadi masukan-masukan, keluh kesah. Misalkan nanti kan ada warga nih. Arti kendangan bagi Bapak Duko sendiri seperti apa ini? Arti kendangan bagi saya, jadi gini, arti kendangan bagi saya itu sebuah belahan jiwa saya yang kedua. Yang pertama Ya anak istri saya, Keluarga keluarga itu yang pertama. Terus kemudian padukuan ini tercinta, karena saya dari lahir kecil besar itu di Kendangan. Dulu kecil itu saya sering banget memet, kemudian dolanan layangan, terus bar kuwi gedene terus bar kuwi mungkin dulu saya pernah aktif di pemuda, ketua ketua pemuda ya, ketua paling lama iki. Paling lama iki. Ketua paling lama. Dadi wis ora iso dipisahkan lah. Kendangan pokoke neng atiku. Siap. Pokoke gelem ra gelem Kendangan maju. Masyarakat damai ayem tentrem. Ya. Love you. Ya. Itu pesan dari Bapak Dukuh untuk warga Kendangan itu apa? Untuk pesan dari saya kepada warga Kendangan ini gini, karena sekarang itu Mas Upit, Mas Sony itu sangat dunia itu sangat apa ya, intine iki wis digitalisasi iki wis medeni janjane. Apa info ngendi wae gampang diakses. Lah itu untuk seluruh warga Kendangan khususnya harus pinter-pinter menyaring informasi yang ada di internet ataupun media massa lainnya. Lah itu karena masih banyak informasi-informasi hoax. Nah, intinya iki sik urung apa bener-bener bener, tapi wis berseliweran ning nggon media mbuh TikTok, YouTube. Jadi selain hoax ada ujaran kebencian juga. Nah, ujaran kebencian. Nah, itu harus bener-bener di saring ya. Terus ini untuk doa dan pesan harapan dari saya itu mudah-mudahan channel Kenalpot ini Kendangan lewat podcast. Nah, ini nanti bisa berkembang, maju. Amin. Syukur-syukur nanti ada sponsor. Itu yang ditunggu-tunggu itu. Masuk di Kenalpot ini ya. Mungkin bisa HS. Nah, amin. Ini adalah channel Catur Harjo yang pertama muncul di Catur Harjo, mungkin nanti bisa masuk itu HS. Amin. Kenalpot ini dan sponsor lainnya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, siap. Jadi jangan ragu untuk sponsor yang mau masuk ke channel podcast ini. Betul. Ya. Nah, untuk Pak Dukuh ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu dan tenaga untuk datang ke podcast kita ini. Siap. Nah, terima kasih juga untuk Mas Yusuf yang sudah mensponsori ini. Betul. Podcast kita. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan jadi jangan lupa komentar yang kami balas itu adalah termasuk membangun podcast ini. Jadi jangan lupa berkomentar, nanti akan dibalas. Oke, bisa request bintang tamu untuk kedepannya. Komen.
Ya. subscribe, lonceng. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.